أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu khususan ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصلنا محمد الصديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdullah Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ma'anal i'jazi, bermula ini adalah maknanya i'jaz, wa arkanuhu, dan beberapa rukunnya i'jaz. Al-i'jazu, bermula i'jaz, yang nanti diambil dari kata ini ada kata-kata mu'jizat. Al-i'jazu, bermula i'jaz,
adalah maknahu bermula maknanya i'jaz. Khabarnya khabar jumlah. Al-i'jazu bermula i'jaz adalah maknahu bermula maknanya i'jaz fil lughati di dalam bahasa al-arabiyyati yang berbangsa Arab. Bahasa Arab. Khabar dari maknahu adalah nisbatul ajzi, menisbatkan kelemahan, menyematkan kelemahan ilal ghairi kepada yang lain. Wa itsbatuhu dan menetapkan al-ajzi, menetapkan kelemahan lahu kepada yang lain. Yuqalu dikatakan, maqulu qaulin yang dalam kesempatan ini jadi naibul fa'il. Apa? A'jaza ar-rajulu akhahu. Dikatakan lafaz a'jaza ar-rajulu akhahu. A'jaza melemahkan siapa ar-rajulu orang laki-laki akhahu akan saudara laki-lakinya rajul. Kapan seseorang mengatakan a'jazar rajulu akhahu? Kapan dianggap a'jazar rajulu akhahu? Idza athbata, ketika menetapkan siapa rajul. Idza athbata, ketika menetapkan siapa rajul ajzahu akan. Jadi maf'ul bih. Ajzahu akan kelemahan akhahu an syai'in tentang sesuatu. Wa a'jazal Qur'anu, wa a'jaza dan melemahkan siapa al-Qur'anu, apa al-Qur'anu Qur'an. Maf'ul bih dari al-a'jaza an-nasa akan manusia. Maksudnya a'jazal Qur'anu an-nasa itu adalah athbata, begitu maksudnya itu. Athbata menetapkan apa al-Qur'an ajzahum akan kelemahan an-nas an ayyatu dari hendaknya mendatangkan siapa an-nas bimithlihi dengan semisal Al-Quran. Wala yatahaqqaqu dan tidak menjadi nyata. Wala yatahaqqaqu dan tidak menjadi nyata apa al-i'jazu pelemahan. Ai maksudnya itsbatul ajzi menetapkan penetapan kelemahan lil ghairi kepada yang lain tidak menjadi nyata illa idza tawafarat, kecuali idza ketika tawafarat memenuhi persyaratan, terpenuhi idza tawafarat ketika terpenuhi apa umurun beberapa permasalahan salah satun yang tiga. Al-awwalu bermula yang pertama adalah at-tahaddi. Tahadda yatahadda tahaddiyan. Al-awwalu bermula yang pertama adalah at-tahaddi. At-tahaddi tantangan. Kenapa kok tidak dibaca at-tahaddi Ustaz? Ya isim mangkus ini. Gitu. Ai maksudnya dari tahaddi itu adalah ai seperti yang kemarin itu adalah adatut tafsir, talabul mubarati menuntut perlombaan, wal munazalati dan peperangan, wal mu'aradati dan perlawanan. Wasani dan bermula yang kedua adalah ayyu jaja, hendaknya ditemukan apa al-muqtadi, sesuatu yang menuntut, alladhi yang yadfa'u mendorong apa alladhi, yadfa'u yang mendorong apa alladhi al-mutahadda akan orang yang ditantang, menuntut ilal mubarati untuk mau berlomba, wal munazalati dan berperang, wal mu'aradati dan melawan. Wathalithu dan bermula yang ketiga adalah ayyan tafiya,
hendaknya tidak ada adalah ayyantafiyah, hendaklah tidak ada apa al-mani'u, yang sesuatu yang mencegah, alladzi yang yamna'u mencegah apa alladzi hu akan al-mutahadda min hadhihi, dari inilah rupanya al-mubarati, perlombaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nal i'jazi utawi iki iku maknane i'jaz, wa arkanuhu lan piro-piro rukune i'jaz. Al-i'jazu utawi i'jaz iku maknahu utawi maknane i'jaz fil lughati ing dalem bahasa al-arabiyati kang bangsa Arab. Khabar saking makna iku nisbatul ajzi, nisbahkan ajzi atau kelemahan, menyematkan kelemahan ilal ghairi maring kang liya, wa itsbatuhu lan netepaken ajzun lahu maring ghairun. Yuqalu den ucapaken apa sing diucapaken a'jazar rajulu akhahu, makulu kaulinnya itu a'jaza melemahkan sapa ar-rajulu wong lanang akhahu ing dulur lanange rajul. Kapan itu terjadi? Idza athbata ing dalem ari kalane netepaken sapa rajul ajzahu ing lemai akhahu an syai'in saking suwiji-wiji. Wa ajazal qur'anu lan melemahkan apa al-qur'anu al-qur'an an-nasa ing menungso. Maksudnya a'jazal Qur'an an-nasa itu maksudnya adalah athbata netepaken sapa apa al-Qur'an ajzahum ing lemai an-nas an ayyatu saking yen to nekaaken sapa an-nas bimithlihi kelawan semisali al-Qur'an. Wala yatahaqqaqu lan ora dadi nyata apa al-i'jazu pelemahan ai tegese itsbatul ajzi netepaken kelemahan lil ghairi maring kang liya illa kejaba idza tawafarat ing dalem ari kalane sempurna apa umurun pira-pira perkara salasatun kang telu. Al awwal utawi kang pertama iku at-tahaddi tantangan ai tegese talabul mubarati nuntut perlombaan wal munazalati lan peperangan wal mu'aradati lan perlawanan. Watsani lan utawi kang kaping pindho iku ayu jadayan to den temuaken apa al muqtadi perkara kang menuntut alladzi kang yadfa'u mendorong apa alladzi al mutahadda ing wong kang den tantang, menuntut atau mendorong ilal mubarati maring perlombaan wal munazalati lan peperangan wal mu'aradati lan perlawanan. Watsalitsu lan utawi kang kaping telu iku ayyan tafiya yento ora ono apa almani'u perkara kang nyegah alladzi kang yamna'u nyegah apa alladzi hu ing al mutahadda min hadhihi saking ikilah al mubarati perlombaan. Tuh model bacaannya dengan menggunakan kode-kode i'rab, apakah pakai bahasa Indonesia maupun pakai bahasa Jawa. Yang pertama adalah ma'nal i'jazi wa arkanuhu. Lagi-lagi seperti yang sering saya tegaskan, kalau seandainya kita mengi'rab judul, kalau seandainya kita mengi'rab subjudul dan seterusnya, itu permasalahan mengasumsikan amil. Mengasumsikan amil. Kira-kira amilnya yang mau kita tetapkan itu adalah amil yang mana? Begitu. Ya. Kalau seandainya misalnya ma'nal i'jaz kita asumsikan amilnya adalah hadza, maka ma'nal i'jaz adalah sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan hadza ma'nal i'jazi. Hadza bermula ini adalah ma'nal i'jazi. Berarti ma'nal i'jaz dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, apabila dimunculkan itu berbunyi hadza ma'nal i'jazi. Kalau seandainya misalnya kita asumsikan misalnya amilnya adalah aqra'u,
maca sapa ingsun. Maknal i'jazi akan atau ing maknane, ya, ing maknal i'jaz misalnya, maka itu kita asumsikan menjadi maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang, yang kalau seandainya dimunculkan itu adalah aqra'u atau qara'tu. Seperti yang sering saya tegaskan, yang paling penting adalah sebuah pemahaman bahwa sebuah lafadz tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa, dibaca nasab, dibaca jar atau dibaca jazm kalau tidak karena tuntutan amil. Itu saja yang dijadikan sebagai, ya, lafadz itu dibaca rafa karena amil menuntut, ada amil yang menuntut pada lafadz itu untuk kemudian dibaca rafa. Kenapa kok kemudian lafadz ini dibaca nasab? Karena ada amil yang menuntut agar lafadz itu dibaca nasab. Pun juga demikian ketika sebuah lafadz itu dibaca jar, itu lebih disebabkan karena ada amil yang menuntut agar lafadz itu dibaca jar. Pun juga demikian ketika dibaca jazm, itu lebih disebabkan karena ada amil yang menuntut lafadz itu untuk kemudian dibaca jazm. Ketika lafadz itu tidak ada amilnya, maka dia tidak bisa dibaca jar, tidak bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab, jar atau jazm karena tidak ada amilnya. Itu semacam itu. Wa arkanuhu, wawunya wawu ataf yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya maknal i'jazi. Jadi apa itu? Jadi khabar. Khabar harus dibaca apa? Dibaca rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah wa arkanuhu, bukan wa arkanahu, bukan wa arkanihi. Itu semacam itu. Selanjutnya sekarang, al-i'jazu maknahu fil lughatil arabiyyah nisbatul ajzi ilal ghairi wa itsbatuhu lahu. Ya. Ini untuk para pemula, diulang-ulang terus karena memang yang kita temukan ini. Gitu ya. Al-i'jazu kenapa kok kemudian ditentukan sebagai mubtada? Lebih disebabkan karena dia adalah isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Kok disebut sebagai isim ma'rifat? Ya karena di situ ada al-nya. Kita tidak memungkinkan untuk faham apa itu mubtada kalau seandainya kita tidak menguasai materi prasyarat. Apa materi prasyaratnya? Materi prasyaratnya adalah tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Kita harus tahu bahwa isim ma'rifat itu adalah ada isim dhamir di situ, ada isim isyarah di situ, ada isim mausul di situ, ada isim alam di situ, ada isim plus al di situ, ada al mudhaf ilal ma'rifah di situ. Ketika kita menemukan isim-isim yang termasuk dalam kategori isim ma'rifat dan kenyataannya jatuh di awal jumlah, maka kita harus berani menentukannya sebagai mubtada, dan karena demikian maka dia harus dibaca rafa. Begitu nalar berpikirnya. Pokoknya, kedek pokok guys. Ketemu isim ma'rifah jatuh di awal jumlah langsung ditentukan sebagai mubtada. Hadza kitabun. Ya sudah, hadza itu isim isyarah, langsung aja utawi iki bermula ini adalah kitabun, kitab. Sudah, hadza itu isim ma'rifat. Ya sudah. Alladzi yaqra'ul Qur'ana mahirun misalnya. Alladzi itu isim mausul. Isim mausul termasuk dalam bagian isim ma'rifat. Bagaimana cara menerjemahkan? Alladzi bermula ini, bermulai orang. Alladzi bermula orang, yaqra'u yang akan membaca. Siapa? Alladzi al-Qur'ana, akan Al-Qur'an adalah mahirun, pinter. Kenapa kok bermula Ustaz? Iya, alladzi isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Setiap isim ma'rifat jatuh di awal jumlah langsung ditentukan sebagai mubtada. Begitu. Al-i'jaz jadi apa ini? Jadi mubtada. Kenapa? Karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Isim ma'rifat yang mana ini? Isim al plus al. Itu adalah berbicara tentang hukum i'rabnya. Tapi kalau seandainya ditanya kenapa kok bacaannya i'jaz, kok tidak a'jaz, itulah yang kemudian saya tegaskan kemarin-kemarin itu adalah cara baca lafadz itu harus menggunakan wazan. Ya, disinilah sampean tidak bisa tidak harus berkenalan dengan sorof. Sorof tingkat akurasinya harus 100%. Jadi langsung terlintas gitu loh.
bahwa ini i'jaz itu adalah merupakan bentuk masdar dari a'jaza yu'jizu i'jazan. Ayo bareng-bareng. A'jaza yu'jizu i'jazan wa mu'jazan fahuwa mu'jizun wa dhaka mu'jazun a'jiz la tu'jiz mu'jazun mu'jazun. Jadi panjenengan benjing besok sampean kalau seandainya kebetulan diberi amanah oleh Allah untuk membina murid-murid yang kepingin belajar kitab, kurikulumnya harus rasional. Ojo gurnahu tok, sorof juga harus diajarkan. Sorof itu justru yang sering ketemu kita. Membaca lafadz itu tidak memungkinkan kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan sorof seperti yang saya katakan. Huruf pertama, huruf kedua, sampai huruf sebelum akhir semuanya itu adalah tugas sorof. Sedangkan huruf yang terakhir baru tugasnya nahwu. Inilah alasan kenapa kok kemudian disebutkan sebagai as-sorfu ummul ulum wan nahwu abuha. Itu begitu. Jadi i'jaz kok tidak dibaca a'jaz, kok tidak dibaca ujaz, kok bacaannya itu adalah al-i'jaz, itu adalah tugas dari sorof. Iya Ustadz, karena ini merupakan bentuk masdar dari a'jaza yu'jizu i'jazan, ya maka harus dibaca kasroh yang namanya hamzahnya itu i'jaz bukan a'jaz. Itu seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah maknahu fil lughatil arabiyyah nisbatul ajzi ilal ghairi. Diperhatikan. Maknahu di situ adalah mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya adalah nisbatul ajzi ilal ghairi. Ilina alasan kenapa kok kemudian nisbatul ajzi itu kemudian dibaca nisbatu, tidak nisbata, tidak nisbati. Ya kan? Maknahu bermula maknanya i'jaz fil lughati di dalam bahasa al-arabiyyah yang Arab adalah nisbatul ajzi ilal ghairi. Adalah begitu. Diperhatikan. Gabungan maknahu fil lughatil arabiyyah yang merupakan mubtada dengan nisbatul ajzi ilal ghairi yang merupakan khabar itu membentuk jumlah ismiyah. Perhatikan. Maknahu itu mubtada, nisbatul ajzi itu adalah khabar. Gabungan maknahu dan nisbatul ajzi itu adalah sebagai mubtada khabar yang itu berarti membentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang terdiri dari maknahu dan nisbatul ajzi itulah yang kemudian ditentukan sebagai khabar dari al-i'jaz. Jadi khabarnya khabar jumlah. Karena demikian cara membacanya adalah al-i'jazu bermula i'jaz adalah maknahu bermula maknanya i'jaz fil lughati di dalam bahasa al-arabiyyati yang Arab adalah nisbatul ajzi ilal ghairi. Itu semacam itu. Wa itsbatuhu lahu. Wa itsbatuhu lahu. Perhatikan. Kenapa kok dibaca isbat, kok tidak asbat? Lagi-lagi itu masalah tasrif. Ini berasal dari asbata. Kalau seandainya ditasrif, asbata yuthbitu, masdarnya adalah isbatan. Bagaimana cara kita membaca huruf yang pertama, huruf yang kedua, sampai huruf sebelum akhir, itu adalah tugas tasrif. Oleh sebab itu, jangan diremehkan kemampuan sorof. Biasanya di lembaga formal itu tidak begitu ditekankan yang namanya sorof ini. Ya hanya nahwu gitu aja. Ya. Seperti yang sering kita tegaskan, kita agak sedikit merubah paradigma kemampuan sorof itu bukan melulu masalah kemampuan, akan tetapi kita geser sedikit menjadi agak sedikit keterampilan. Itu paradigma berpikir itu namanya. Ya, itu paradigma. Penyikapan kita akan beda. Karena sorof itu lebih banyak mengarah kepada keterampilan. Namanya terampil itu semakin sering dilatihkan, semakin sering diucapkan, semakin sering bersama-sama dilafatkan. Ya sudah, pada akhirnya semakin mungkin untuk terampil, untuk bisa. Perhatikan itu. Sorof
itu bukan melulu masalah kemampuan. Sorof lebih banyak mengarah pada keterampilan. Karena demikian kebijakan di kita, diperhatikan di Pondok Al-Bidayah, kebijakannya adalah setiap kali mau memulai pengajian malam, kan begitu kan? Semua, baik yang bisa maupun yang tidak bisa, maupun baik yang tahun pertama anak mondok maupun tahun kedua, tahun selanjutnya macam-macam, semuanya wajib melafadzkan yang namanya tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lughawi, baik yang terkait dengan fi'il madhi, mudhari, amar atau bahkan isim fa'il. Fa'ilun, bareng-bareng ayo. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, wa fawa'ilu. Itu tasrifan isim fa'il, itu harus dilafadzkan setiap hari. Karena kapan ketika kita kemudian membaca kitab ketemu, nggak tahu. Oleh sebab itu harus dilafadzkan semua. Kata anak bahasa Arab, ayyuhat talabah misalnya, talabatun, kan begitu kan? Itu kalau seandainya ditasrif bagaimana? Bareng-bareng. Talibun, talibani, talibuna, wa tullabun, wa tullabun, wa talabatun, talibatun, talibatani, talibatun, wa tawalibu. Inilah yang sering saya katakan, mari kita dalam rangka mendesain kurikulum itu harus ada aspek rasionalisasinya. Kenapa kok kemudian materi pelajaran yang ditetapkan itu adalah A, B, C, D, E? Kenapa kok itu, kok bukan yang lain? Oh iya Ustadz, ini karena begini, ini karena begini, ada alasannya semuanya. Kalau seandainya fahmul kutub itu kemudian menjadi tujuan kita, maka kemampuan sorof harus diajarkan. Bahkan seperti saya yang katakan, keterampilan sorof itu tingkat akurasinya harus 100%, tidak boleh salah. Ini kalau seandainya sampean sedang lomba baca kitab, isbat dibaca asbat, itu langsung dicoret itu. Oh ini pendatang baru ini. Ya, ini pendatang baru ini. Misalnya begitu. Gak boleh, isbat dibaca asbat itu gak boleh. Isbat itu masdar. Nggak ada bacaan yang lain kecuali isbat. Itu semacam itu. Ya. Wawunya wawu atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah nisbah. Begitu. Nisbah itu bentuknya masdar, karena demikian itu juga isbat pakai masdar juga. Masdar diatofkan kepada masdar, isim sifat diatofkan pada isim sifat. Begitu. Fi'il diatafkan pada fi'il, fi'il madhi diatafkan pada fi'il madhi, fi'il mudhari' diatafkan pada fi'il mudhari', fi'il amar diatafkan pada fi'il amar. Inilah sering saya katakan, kalau Allahumma sholli wa sallim, sallallahu wa sallama, karena sama-sama fi'il madhinya, sama-sama fi'il amarnya. Begitu. Wa isbatuhu, karena isbatu itu adalah menjadi maktuf, cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah nisbatul ajzi. Nisbatul ajzi jadi apa di situ? Jadi khabar. Khabar harus dibaca apa? Rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian isbatu dibaca isbatu, tidak dibaca isbatahu, tidak dibaca isbatihi. Itu semacam itu. Hunya jadi apa Ustaz? Jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus dibaca apa? Jar. Kok dibaca hu? Kok tidak isbatuhi? Hu di situ adalah termasuk dalam kategori isim dhamir. Isim dhamir termasuk kawasan al-asma al-mabniyah. Harokat yang dimiliki oleh isim-isim yang mabni itu disebut sebagai harokatul bina. Harokatul bina itu adalah dhammah tidak menunjukkan rafa, fathah tidak menunjukkan nasab, kasroh tidak menunjukkan jar. Itu seperti itu, namanya harokatul bina. Yang dhammah menunjukkan rafa itu harokatul i'rab, fathah menunjukkan nasab itu harokatul
i'rab. Kasroh menunjukkan jar itu harokatul i'rab, dan itu terdapat pada kalimah-kalimah yang mu'rab. Logika berpikirnya kalau seandainya sampean sedang membimbing para pemula, itu kudu diperjelas gitu. Akhirnya peta konsepnya menjadi jelas. Ketika peta konsepnya menjadi jelas, anak itu akan terfasilitasi untuk mudah faham. Ya, terfasilitasi untuk mudah faham. Nah, apakah menjadi pintar atau tidak yang sudah difasilitasi untuk paham itu? Pintar atau tidak itu tergantung pada pribadi masing-masing. Yang penting panjenengan sebagai sebuah lembaga besok punya lembaga misalnya, itu sudah memfasilitasi. Bagi teman-teman yang luar biasa rajinnya, ya akhirnya pinter. Kalau tidak rajin ya tidak pinter. Ya kan? Karena demikian dalam teori pembelajaran modern yang namanya peserta didik itu adalah subjek pembelajaran. Yang menentukan itu subjek. Tapi kalau seandainya guru, ustadz dan seterusnya itu fasilitator, memfasilitasi saja. Coba kalau seandainya yang namanya kalimat itu kemudian tidak ada subjeknya, apa bisa menjadi kalimat? Tidak bisa. Jadi pemeran utamanya, pemain intinya itu adalah subjek itu. Peserta didik itu subjeknya. Kalau sampean ngaji ngantuk, ya selesai juga. Bendino ngantuk misalnya, bendino ngantuk itu. Ya kalau ngantuk kolo-kolo tidak apa-apa. Ini bendino ngantuk, ya kan? Ya sulit kalau seandainya bendino ngantuk itu. Ya gak apa-apa berpikir tapi barokah. Yang penting barokah Ustaz. Iya timbangannya ada di luar-luar. Tapi barokah itu kan artinya sendiri ziyadatul khair ya. Ya kan? Tambahi kebaikan. Oh sok tambah kebaikannya gak pinter-pinter itu ngantuk tok. Iya kan? Kan itu barokah Ustaz. Iya gak apa-apa sudah, timbangannya keluyuran di luar sana. Aku ngaji gitu kan. Ini majelis insya Allah barokah begitu. Oke. Ya sekarang lahu. Nah ini saya jelaskan kepada sampean. Lam yang merupakan huruf jar itu kadang di kasroh, kadang di fathah. Ya kan? Kapan di kasroh? Kalau seandainya majrurnya adalah berupa isim zahir. Lil ustadzi, lit tilmidzi, lil ghairi, li kabeh di kasroh. Huruf jar lam itu kalau seandainya ada majrur yang berupa isim zahir itu di kasroh. Tapi kalau seandainya majrurnya itu berupa isim dhamir itu maka di fathah. Bareng-bareng. Lahu ma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, lilana. Khusus ketika bertemu atau majrurnya berupa dhamir yang ya mutakallim, li lana. Sing penting sampean tekerungu informasi, oh huruf jar yang berupa lam yang awalnya di kasroh itu ternyata memungkinkan toh Ustadz untuk kemudian di fathah. Iya, bahkan wajib di fathah ketika majrurnya berupa isim dhamir. Lahu, lahuma, lahum, gak boleh lihu, lihuma, lihum, gak boleh. Lahu memang, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, lilana. Yuqalu a'jazar rajulu akhahu idza athbata ajzahu an syai'in. Diperhatikan pemaknaan dengan menggunakan analisis definisi makna kata itu biasa begini rek caranya. Ya. A'jazar rajulu akhahu idza, ada kata-kata begitu. Jadi kalau seandainya sampean melihat kamus munjid macam-macam sering begini ini. A'jaza ar-rajulu akhahu idza athbata ajzahu. Idza begitu ya. Jadi ini model pemaknaan kalau di kamus-kamus itu memang seperti ini. Ya. A'jazar rajulu akhahu idza athbata ajzahu an syai'in. Wa a'jazal Qur'anu an-nasa. Maksudnya itu adalah athbata ajzahum. Jadi itu adalah sedang menjelaskan.
Apa maksudnya a'jaza di situ? Disebut a'jazal Qur'anu an-nasa kalau seandainya yang namanya Quran itu adalah athbata ajzahum. Kalau menetapkan ajzahum, kelemahan manusia, an ayyatu bimithlihi. Ya, lagi-lagi harus saya katakan kita harus bangga menjadi seorang muslim. Ya, kita harus bangga menjadi seorang muslim. Al-Quran itu sudah menantang. Ya, bagi mereka yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, datangkan yang semisal Al-Quran. Banyak berarti 30 juz. Kalau seandainya kita ya tidak bisa, ya asyru suwarin, 10 surat gak apa-apa sudah. Akhirnya surah, 1 surat saja silahkan datangkan. Itu ternyata sampai sekarang tantangan itu tidak ada yang meladeni. Itu semacam itu. Dan Al-Quran itu banyak hal-hal yang di luar nalar. Kalau seandainya tidak karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, tidak mungkin. Sampean ngapal no misalnya dengan makharijul huruf yang tepat, apakah ini waw atau fa, itu tepat banget itu. Anak kecil-kecil bahkan hafal. 30 juz, beratus-ratus lembar itu, apal itu. Kalau seandainya karya manusia tidak mungkin itu. Kalau seandainya tidak karena kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menghafalkan firman-Nya, itu tidak mungkin itu. Ayo sampean, uang mau apalan Fathul Qorib sik cilik misalnya. Apalan terus, kangelan itu. Padahal Fathul Qorib berapa lembar? Ya kan? Tapi kangelan untuk kemudian pas tentang wawunya apa fa walau anna ahlal qura apa falau anna ahlal qura, itu pas persis tepat. Kangelan. Kalau itu fenomena itu terjadi dalam konteks Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, itu salah satunya adalah terdapat banyak kemukjizatan yang pada akhirnya orang yang tidak percaya terpaksa pada akhirnya harus percaya. Terpaksa harus percaya. Karena tidak ada kemungkinan lain kecuali terpaksa percaya itu. Misalnya begitu. Ya. Itu kita harus bangga, ya. Jadi bukti adanya Allah adalah adanya Al-Quran. Itu semacam itu. Di antaranya seperti itu. Karena itu fauqa mustawal bashar, di atas kemampuan rata-rata manusia. Itu semacam itu. Ya. Wala yatahaqqaqu al-i'jazu ay itsbatul ajzi lil ghairi illa, diperhatikan. Ada kata-kata la yang merupakan nafi dan illa yang merupakan adat istitsna awalnya. Perhatikan di situ. Ya. Kalau seandainya kita menemukan dalam bahasa Arab la plus illa atau nafi plus illa, ya, apakah itu la atau kamma? Ya, ma'ana illa nadhirun misalnya. Itu sudah pakai nafi plus illa. Nafi plus illa itu namanya adat hasr. Adat hasr itu namanya pembatasan. Tidak kecuali itu hanyalah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak kecuali itu namanya hasr. Adat hasr itu secara umum yang terkenal ada dua. Nafi plus illa dan innama. Innama ana basyarun. Ya, saya hanyalah manusia. Saya hanyalah manusia. Ya, tapi jangan disamakan dengan yang lain. Gusti Kanjeng Nabi jelas tidak sama, begitu kan? Gitu. Lakal basyar, tidak seperti biasanya, begitu. Jangan disama-samakan lah. Ya, Nabi yang jelas satu manusia paling pilihan, ya pilihan. Ya, tidak boleh ada cacat dan seterusnya pada Rasul kan. Ya, yang bisa merendahkan dan seterusnya. Itu keyakinan kita. Itu semacam itu, ya. Innama ana basyarun. Innama, pakai innama. Itu namanya adat hasr. Jadi adat hasr itu adat yang berarti hanyalah, adat yang berfungsi untuk melakukan pembatasan, itu dua. Apa di sini? Yang di sini adalah nafi plus illa. Wala yatahaqqaqu al-ijazu ay itsbatul ajzi lil ghairi illa idza tawafarat umurun thalathatun.
Tidak bisa menjadi nyata yang namanya pelemahan. Maksudnya pelemahan itu adalah menetapkan sifat lemah kepada orang lain kecuali apabila 3 hal ini terpenuhi. Itu maksudnya ini. Ya. Pelemahan itu terjadi hanya kalau seandainya 3 hal ini terpenuhi. Hanya. Jadi sampean kalau seandainya sudah ada nafi plus illah, apakah nafinya itu pakai la, apakah nafinya itu pakai ma, apakah nafinya itu pakai in ana illa nadhirun. Kan ono koyo ngono kuwi. In itu nafi juga. Ya kan? Oleh sebab itu sampean harus sering baca. Nafi itu banyak, tidak hanya la. Bisa ma, ya. Bisa in ana illa nadhirun. Kalau seandainya ada in, ada ma, dan yang jatuh sesudahnya adalah illah, itu pasti disebut sebagai in nafi, pasti disebut sebagai ma nafi, dan pada saat itu membentuk adat hasr. Karena demikian artinya tidak kecuali itu adalah hanyalah. Pelemahan atau menetapkan kelemahan kepada orang lain itu tidak bisa menjadi nyata kecuali apabila 3 hal ini terpenuhi. Tidak kecuali itu namanya hanyalah. Ya, itu perlu diperhatikan. Jadi ya kudu dicatat. Oh ini adat hasr. Adat hasr itu ada 2, nafi plus illah dan innama. Kalau seandainya kemudian kita bertemu dengan nafi kok kemudian ada illah, mustathnanya, istithnanya di situ sudah mulghah. Ya, istithnanya itu sudah mulghah. Pengecualiannya sudah mulghah. Karena itu sudah ada gabungan nafinya itu. Lebih banyak titik tekannya pada adat hasrnya disambingkan dengan adat istithnanya. Meskipun illa itu adalah merupakan adatul istithna. Disinilah pentingnya ngaji. Ya, oleh sebab itu saya minta untuk teman-teman yang ngaji itu hafalan lagi. Hafalan, pokoknya hafalan terus. Ya, tiada hari tanpa hafalan. Gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar. Dedi sini Dedi. Ayo sama Mas Aji.